Shalom, salam sejahtera untuk saudara-saudari yang mengikuti renungan harian pada hari ini. Marilah kita menyambut sabda firman Tuhan dengan sukacita. Terlebih dahulu kita berdoa. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini sangat sering kita temukan orang-orang yang mendambakan memiliki hidup dengan umur yang panjang. Bahkan di dalam doa seringkali kita panjatkan, berikanlah kami umur yang panjang dan kesehatan. Tentu ini didambakan oleh banyak orang. Tidak ada orang yang mau memiliki umur yang singkat atau yang pendek. Mungkin ada beberapa hal atau beberapa orang yang demikian, namun karena memiliki faktor-faktor atau tingkat stres tertentu. Tetapi secara umum semua orang mendambakan, menginginkan, merindukan mendapatkan umur yang panjang. Bukankah demikian? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimanakah agar setiap orang mendapatkan umur yang panjang yang didambakan itu? Salomo memiliki kunci daripada pertanyaan tersebut. Dikatakan di dalam firman hari ini, kunci seseorang mendapatkan umur yang panjang adalah mau mendengarkan dan menerima perkataanku. Apakah perkataanku yang dimaksudkan di dalam teks ini, di dalam khotbah atau renungan ini, yaitu hikmat. Hikmat yaitu ketika seseorang takut akan Allah, dan itu diperbandingkan dengan hukum Tuhan yang kelima. Ketika seseorang mendambakan umur yang panjang, maka yang harus dilakukan adalah menghormati orang tuanya, menghormati ayah dan ibunya. Orang yang ingin atau mendambakan umur yang panjang, maka dia harus mengutamakan, memprioritaskan rasa hormatnya kepada orang tua. Bukan hanya aja secara daging atau secara kehubungan kekeluargaan yang dekat, tetapi siapapun orang yang kita anggap lebih tua, kita harus menaruh hormat kepadanya. Itu yang dimaksudkan di dalam khotbah ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam nats hari ini Raja Salomo mengingatkan setiap orang bahwa ketika orang ingin hidupnya bahagia, mendapatkan umur yang panjang, sentosa dan sejahtera, hal yang terutama harus dilakukan adalah pertama-tama takut akan Tuhan yang menjadi sumber hikmatnya. Ketika dia melakukan hal tersebut, maka hal itu akan sejalan, akan kongruen dengan Keluaran 20 ayat 12 yang mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Keluaran 20 ayat 12 tentang hukum Tuhan. Dan kalau kita boleh perhatikan 10 hukum Tuhan, ayat 1 sampai 4 adalah hukum perintah di mana kita harus lebih takut kepada Allah, hubungan antara manusia dengan Allah. Tetapi hukum Tuhan, hukum Taurat yang ke-6 dan yang ke-10 adalah hukum antara sesama kita manusia dengan manusia. Dan menariknya pada hukum Taurat ke-5, di antara 6 hukum antara kita sesama manusia itu dibuka dengan kata atau perintah, hormatilah ayah dan ibumu. Tidak terlebih dahulu, jangan kau mencuri, jangan kau berzina, jangan kau berbohong, bukan. Tapi yang pertama sekali membuka pada hukum Tuhan yang kelima adalah hormatilah ayah dan ibumu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah kita pada saat ini? Tentu kita banyak yang sudah menjadi orang tua. Tetapi di antara kita masih ada yang lebih tua di antara kita, di sekitar kita. Bagaimana kita menaruh rasa hormat, empati kepada mereka. Dan bahkan kepada pemuda-pemuda, bagaimana juga bisa menunjukkan sikap hormat kepada para orang-orang yang lebih tua daripadanya. Tidak hanya kepada orang tuanya secara kandung, tetapi juga kepada orang-orang yang secara usia, secara ukuran fisik itu bisa dikatakan dia sebagai orang tuanya. Di dalam nats ini ada satu jaminan bahwa setiap orang yang melakukannya akan mendapatkan umur yang panjang.
Kata umur yang panjang bukan berarti juga mendapatkan umur yang panjang dalam hal bilangan atau nominal. Seolah-olah ketika orang memiliki umur yang pendek atau karena kasus tertentu dia meninggal, kita katakan bahwa dia tidak menghormati orang tuanya. Bukan sebatas demikian. Umur yang panjang memang juga berbicara soal nominal atau soal angka usia. Tetapi lebih daripada itu, kata umur yang panjang itu adalah kesejahteraan, sentosa, damai, bahagia. Hanya orang-orang yang menaruh hikmat, yang meminta hikmat daripada Tuhanlah yang akan mendapatkan damai sejahtera, sentosa, dan sukacita. Itulah umur yang panjang yang dimaksud dalam khotbah ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, maukah kita memilikinya? Maukah kita memiliki hidup yang damai, sentosa, sejahtera? Maka berikanlah rasa hormat kepada orang-orang tua di sekitar kita. Beri perhatian kepada mereka. Di zaman sekarang ini banyak sekali pemuda yang mulai acuh kepada orang tua. Memberi hormat pun tidak melakukannya lagi seperti dulu. Mungkin para jemaat yang sudah menua saat ini. Di zaman teknologi ini, milenial ini, anak-anak muda mungkin mulai kehilangan jati dirinya untuk menyampaikan atau memberikan rasa hormat. Tetapi khotbah ini kembali mengingatkan setiap orang bahwa untuk mendapatkan umur panjang, kesejahteraan, maka berilah rasa hormat siapapun itu, tapi terlebih orang tua kita. Amang-inang yang masih memiliki orang tua, biarlah kiranya tetap menghormati mereka, menaruh rasa cinta kepada mereka. Juga kepada siapapun yang tidak lagi memiliki orang tua, masih banyak orang tua di sekitar kita sebagai bukti atau bakti kita untuk menghormatinya. Sebagai bukti cinta kasih kita kepada Tuhan yang kita praktekkan dengan sesama. Semoga kita dikuatkan melakukan firman pada hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan yang maha baik, terima kasih untuk segala berkat-Mu kepada kami, firman yang telah diperdengarkan pada saat ini, mengajari kami untuk mendapatkan suatu berkat, yaitu umur yang panjang di dalam kehidupan kami, jika kami melakukan perintah-Mu, jika kami menghormati orang tua kami, jika kami mendengarkan perkataan Tuhan melalui hikmat dan didikan daripada Tuhan. Biarlah jemaat-Mu yang telah mendengar firman hari ini, kami semuanya dikuatkan untuk melakukan dan mengerjakan apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul, apapun persoalan mereka, Tuhan berilah jalan keluar dan iman pengharapan kepada mereka. Jika ada jemaat-Mu yang sedang sakit, lemah, terbaring, Tuhan tolonglah, beri mereka kekuatan dan keyakinan bahwa mereka akan sembuh, karena Tuhan senantiasa menyertai mereka. Berkatilah ya Tuhan segala aktivitas kami pada hari ini, kiranya Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, kiranya Tuhan memberkati.